kali ini, saya akan mempresentasikan materi kesiapsiagaan bencana dengan tema gunung meletus. Sobat Tambo, pasti udah sering banget dong dengar kata bencana. Tapi sebenarnya bencana itu apa sih? Jadi, bencana merupakan kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia yang menimbulkan kerugian. Kerugiannya dapat berupa kerugian material, kerusakan lingkungan, atau bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Bencana timbul akibat manusia yang tidak dapat mengatasi ancaman. Ancaman merupakan suatu fenomena yang dapat atau berpotensi untuk menghancurkan kehidupan manusia. Berdasarkan penyebabnya, bencana digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bencana yang terjadi akibat faktor alam. Contohnya seperti pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan gempa tektonik, perubahan iklim yang dapat menyebabkan badai atau topan, juga kemarau panjang yang dapat menyebabkan bencana kekeringan. Kemudian ada bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya seperti kebocoran kilang minyak, kebocoran reaktor gas nuklir, peperangan, dan juga konflik. Yang terakhir, ada bencana yang disebabkan oleh faktor kombinasi antara ulah alam dan juga ulah manusia. Contohnya seperti bencana banjir dan juga bencana longsor. Kemudian, berdasarkan waktu terjadinya, ada bencana yang terjadi secara tiba-tiba, ada juga yang terjadi secara perlahan. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba, contohnya seperti tsunami, gempa bumi, dan juga gunung meletus. Bencana yang terjadi secara perlahan, contohnya seperti kerusakan lingkungan, kekeringan, dan rawan pangan. Kemudian ada siklus bencana. Siklus bencana dimulai pada saat sebelum bencana terjadi atau pra-bencana. Kegiatan yang harus difokuskan pada saat pra-bencana adalah kesiapsiagaan dan juga mitigasi. Kesiapsiagaan merupakan upaya-upaya penggunaan kemampuan secara tepat dan tepat untuk merespon bencana. Contohnya seperti peningkatan kemampuan dalam pertolongan pertama, juga penyusunan rencana tanggap darurat. Kemudian ada mitigasi. Mitigasi merupakan upaya-upaya untuk mengurangi akibat dari bencana. Contohnya seperti penghijauan kembali di daerah rawan longsor, juga pembangunan tanggul banjir. Lanjut di siklus saat bencana. Pada saat bencana terjadi, kegiatan yang harus difokuskan adalah pencarian dan penyelamatan korban atau SAR, Search and Rescue, pelayanan bantuan medis, juga pendistribusian bantuan atau relief. Siklus terakhir ada siklus setelah bencana atau pasca bencana. Setelah bencana terjadi, tentunya kita akan mengalami kesedihan yang mendalam, terlebih jika harus kehilangan orang tersayang. Maka dari itu, setelah bencana terjadi, kita harus fokus untuk memulihkan diri, baik secara fisik maupun secara mental. Bangunan-bangunan yang roboh juga harus kembali dibangun, dan kita juga harus bersiap untuk memulai hari seperti biasanya. Nah, Sobat Tambo, pasti tahu dong kalau di dunia ini itu ada banyak banget jenis dari bencana, dan tentunya nggak akan mungkin kalau saya bahas semuanya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memfokuskan pada satu bencana, yaitu bencana gunung meletus. Di Indonesia, bencana gunung meletus merupakan bencana yang cukup sering terjadi. Kenapa? Karena Indonesia merupakan wilayah pertemuan antara 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Eurasia. Nah, pergerakan ketiga lempeng ini dari jutaan tahun lalu akan menyebabkan terjadinya rangkaian-rangkaian gunung api. Gunung meletus atau erupsi gunung api merupakan magma di dalam perut bumi yang keluar akibat adanya gas bertekanan tinggi. Pada saat keluar, gunung api akan mengeluarkan berbagai macam material, contohnya seperti abu dan juga batu. Semburan materialnya bisa mencapai jarak hingga 18 km dan aliran lavanya bisa mencapai jarak hingga 40
Pada saat meletus, gunung api tentunya menimbulkan berbagai macam bahaya. Berdasarkan kategorinya, bahaya dari gunung meletus dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bahaya primer atau bahaya langsung berasal dari material yang keluar. Contohnya seperti hujan abu, lontaran batuan pijar, dan juga aliran lava. Lalu ada bahaya sekunder atau bahaya tidak langsung, juga berasal dari material yang keluar. Di Indonesia, bahaya sekunder yang cukup sering terjadi adalah lahar. Lahar merupakan campuran antara air dan material letusan. Lahar bisa menuruni lereng dan berakhir di tempat yang landai. Lahar terbentuk akibat adanya hujan deras pada saat atau sesaat setelah gunung api meletus. Nah, bahaya lain yang dapat ditimbulkan dari letusan gunung api, contohnya seperti kebakaran hutan, gas beracun, gempa bumi vulkanik, atau bahkan bisa menimbulkan gelombang tsunami jika letusannya berada di kedalaman laut. Melihat bahaya dari gunung meletus, tentunya pemerintah kita nggak akan diam aja dong Sobat Tangguh. Pemerintah kita punya badan yang bernama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau disingkat PVG. PVG mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan terhadap kurang lebih 500 gunung api di Indonesia yang 129 diantaranya aktif dan 70 diantaranya sedang meletus. Dengan melakukan pengamatan, PVG bisa melakukan pengelompokan gunung api dalam 4 isyarat, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Pada isyarat normal, gunung api tidak menunjukkan aktivitas magma apapun. Pemerintah hanya akan melakukan pengamatan rutin setiap minggunya. Kemudian ada status waspada. Pada status waspada, gunung berapi mulai menunjukkan aktivitas magma di atas batas normal. Pemerintah akan mulai melakukan penyuluhan dan piket terbatas. Naik di status siaga, pada status ini, gunung berapi bisa menunjukkan tanda-tanda akan meletus dalam kurang lebih 2 minggu. Pemerintah akan melakukan penyuluhan tentang situasi gawat darurat. Di status teratas ada status awas. Pada status awas, gunung api dalam kondisi kritis atau siap meletus. Pemerintah akan melakukan koordinir dalam 24 jam penuh dan mulai merekomendasikan warga untuk mengkosongkan rumahnya. Nah Sobat Tangguh, meskipun pemerintah kita akan melakukan pengawasan penuh terhadap gunung api, tentunya kita nggak bisa diam aja dong. Nah berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan pada saat dan setelah gunung api meletus. Pada saat gunung api meletus, jika kalian berada di dalam rumah, pastikan untuk melindungi diri dari material yang keluar. Tutupi saluran pernapasan agar debu vulkanik tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Pantaulah terus informasi dari pemerintah, misalnya jika ada arahan akan mengungsi. Sebelum mengungsi, jangan lupa untuk menutup seluruh pintu dan juga jendela. Jangan lupa untuk membawa tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu apa? Jadi, tas siaga bencana merupakan tas yang berisi peralatan dan perlengkapan dalam menghadapi suatu bencana. Kita buka sama-sama ya Sobat Tangguh. Nah, di dalam tas siaga bencana terdapat perlengkapan makanan dan minuman, dokumen penting, uang, peluit, alat mandi, selimut, baju ganti, juga obat-obatan. Nah, Sobat Tangguh juga bisa menambahkan alat-alat seperti penerangan darurat, alat komunikasi, dan sebagainya. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan setelah gunung api meletus? Yang pertama, kembali ke rumahmu jika kondisi benar-benar sudah aman. Yang kedua, sebelum menempati kembali rumah kalian, pastikan untuk membersihkan pintu, jendela, dan juga lantai dari abu vulkanik yang masih tersisa.
Kemudian, jika memungkinkan, bantulah orang-orang di sekitar kalian, terutama lansia dan juga balita. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin tentang kejelekan, bahaya dari gunung meletus, tentunya gunung meletus ini juga memiliki berbagai macam manfaat. Contohnya, kalau kita tadi bilang material yang keluar ini bisa menjadi bahaya, ternyata setelah selesai meletus, materialnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Juga karena letusan gunung ini mengeluarkan berbagai macam mineral, daerah di sekitar gunung api akan menjadi daerah yang subur sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata di kemudian harinya. Nah, dan kesimpulannya, bencana memang anugerah dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia tentunya tidak dapat hanya diam diri berpasrah dan berpangku tangan. Terlebih, kita sebagai PMN Wira tentunya memiliki peran sebagai peer educator atau pendidik sebaya bagi teman, masyarakat, dan keluarga dalam menghadapi bencana-bencana alam. Teman sobat tangguh harus selalu waspada dan dapat mengenali seluruh gejala yang terjadi. Dan pastikan jika kalian menemukan gejala yang tidak normal, kalian harus selalu memberitahukan kepada orang lain. Nah, materi kita udah selesai nih sobat tangguh. Dan mungkin buat akhirnya kita kasih pantun aja ya. Siang hari makan kuaci, makannya sama Ibu Aci. Terima kasih. Sekian dulu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.